Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 13 September 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman dari pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan satu kenyataan, ya, satu keniscayaan, yaitu bahwa ketika orang percaya ini, makin bertumbuh rohaninya, maka mereka akan memahami banyak hal. Mereka akan memahami banyak hal dan mereka bisa memandang hidup ini dari kacamata yang benar. Dan ini memang yang seharusnya dialami oleh semua orang percaya. Ya. Nah, dengan pemahaman yang makin banyak, ya, jadi makin banyaknya pemahaman yang kita miliki dari berbagai aspek ini, ya, yang olehnya bisa membuat kita merasa sukacita, ya, merasa nyaman. Tetapi di satu sisi dengan pemahaman firman yang semakin lengkap ini, kita seperti merasakan bahwa hidup ini seperti dipagari, ya, dibelenggu. Akhirnya kita tidak bisa hidup suka-suka seperti yang kita mau. Ya. Ada hal yang mungkin membuat orang-orang yang semakin memiliki pemahaman firman Tuhan makin lengkap ini, mereka akan nyaman, ya, dia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya, ya, karena lewat pemahaman yang mereka miliki, ya, orang-orang seperti ini memiliki pengharapan yang tidak ada pada diri orang yang tidak memiliki pemahaman firman. Ya, jadi sekali lagi, semakin orang itu bertumbuh rohaninya, mereka semakin memiliki pemahaman firman Tuhan semakin lengkap. Nah, dan dengan itu mereka juga makin ditumbuhkan. Ada satu pengharapan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap. Ya, tentu pengharapan di sini adalah pengharapan yang utama. Ya, jadi pengharapan yang utama dari orang percaya yang seperti kemarin saya sampaikan, itulah bagaimana kita bisa masuk langit baru, bumi baru, kita masuk dalam Yerusalem baru, dan kita dipermuliakan bersama Tuhan di kekekalan nanti. Jadi pengharapan yang hanya akan dimiliki oleh mereka yang memiliki pemahaman firman yang lengkap atau yang memadai. Nah, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman seperti ini, ya, mereka pengharapannya tentu tidak seperti itu. Ya, mereka pasti pengharapannya hanya terfokus pada sesuatu yang lahiriah, hal-hal duniawi yang itu kenyataannya hanya membuat kita itu merasakan sukacita, damai sejahtera yang sifatnya semu atau sementara, ya, yang sifatnya semu atau sementara. Ya. Kalau seseorang memiliki pengharapan bagaimana dia nanti bisa dipermuliakan bersama Tuhan di langit baru, bumi baru, atau di Yerusalem baru, ya, mereka pasti menjalani hidup ini dengan serius, ya, tanpa sungut-sungut. Dia pasti menjalani hidup ini dengan fokus untuk perkara-perkara yang di atas. Ya. Dan mereka bisa merasakan
Mereka seperti orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya. Artinya apa? Untuk hal-hal yang jasmani dia tidak pernah memasang target. Ya, kan berbeda dengan orang-orang duniawi yang tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap. Ya, mereka selalu punya target di dalam hidupnya yang itu hanya berupa perkara-perkara duniawi, perkara-perkara lahiriah. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi orang yang memiliki pemahaman firman semakin lengkap, mereka akan menjalani hidup ini secara hati-hati. Ya, mereka tidak sembrono. Mereka menjalani hidup tidak boleh sesukanya. Ya, karena mereka pasti diingatkan, mereka pasti sadar bahwa apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, baik itu tutur kata, ya, perkataan yang keluar dari mulutnya, atau tindakan-tindakan, bahkan sikap hati kita, itu harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang semakin memahami kebenaran firman yang lengkap, di satu sisi mereka seperti terbelenggu. Ya, mereka seperti terikat oleh aturan yang itu ada di dalam diri kita. Ya, kita tidak boleh ngomong sembarangan. Ya, kita tidak boleh melakukan apapun menurut keinginan daging kita. Tidak bisa. Ya. Tetapi memang sebelum mengarah ke situ, kita, Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu pasti mengalami proses. Ya, mengalami proses. Tidak mungkin orang yang baru bertobat, ya, orang Kristen baru terus langsung dia memiliki pengharapan seperti itu. Dia langsung memikirkan perkara-perkara di atas. Tidak mungkin. Ya, pasti Tuhan akan bawa mereka step by step untuk mereka masuk dalam atmosfer kehidupan orang percaya yang benar. Itu secara bertahap. Ya. Jadi pertumbuhan kita harus secara progresif, yang tentu ini landasannya, ya, makin dia memahami kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi makin orang yang bertumbuh rohaninya. Ya, orang-orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, dia akan terus bertumbuh. Kalau kita berhenti belajar, pasti kita tidak bertumbuh. Ya. Nah, sejatinya Bapak Ibu Saudara, sejatinya proses yang demikian itu harus dilalui oleh semua orang percaya. Jadi semua orang percaya harus lewat proses ini. Ya, mendengar firman, ya, direnungkan. Nanti kita membaca Alkitab, ya, kita membangun mezbah doa, ya, kita sudah mulai berhati-hati dalam bertutur kata, ya, kita sudah mulai berhati-hati dalam memilih teman pergaulan, ya, kita sudah mulai berhati-hati mempergunakan waktu kita yang ada. Itu pasti, itu proses yang harus mereka lewati. Nah, lewat proses ini suatu saat mereka akan dibawa dalam satu kondisi, ya, dalam satu kondisi, dalam satu keadaan yang akhirnya mereka tanda petik, ya, hidupnya seperti dibelenggu. Ya, artinya dia tidak bisa suka-suka lagi. Ya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang percaya yang mau masuk proses kehidupan seperti itu. Tidak banyak. Ya. Kalau kita lihat orang yang rajin ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan, apakah dia sebagai song leader, apakah sebagai singer atau pemain musik atau anggota sangkur, itu banyak. Ya. Banyak orang Kristen itu menunjukkan kegiatan hari lepas hari sebagai orang percaya seperti itu banyak. Tetapi orang yang benar-benar mau atau rela dibawa Tuhan untuk masuk dalam atmosfer kehidupan orang percaya yang benar, ya, yang harus bertumbuh secara progresif, itu jarang. Ya, jarang. Tapi kalau hanya menjalankan pelayanan seperti itu tidak ada sulitnya. Ya. Karena tidak jarang pelayan-pelayan seperti itu, mereka memang aktif dalam pelayanan, tetapi sikap hatinya belum diubah. Cara berpikirnya belum berubah. Ya, ini pasti ditandai dengan nanti kita lihat mereka adalah orang-orang yang mudah konflik dengan sesama pelayan. Ya, mereka mudah melukai dengan orang-orang sekitarnya. Nah, ini satu ciri. Ya, satu ciri.
Ya. Belum lagi kita melihat orang-orang percaya ya yang rajin ke gereja, yang ke gerejanya juga rajin, tapi pergi jalan-jalan ke mallnya juga rajin. Ya, menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang itu merasa bahwa ini akan memberikan kepuasan batin bagi jiwa kita, itu masih banyak. Ya. Tapi mereka masih rajin ke gereja. Ya. Tetapi hal itu pun masih dia lakukan. Ya, maka tadi saya katakan rajinnya, setianya kita beribadah harus terus disertai dengan belajar kebenaran firman Tuhan, pemahaman kita harus semakin lengkap, cara berpikir kita dirubah. Nah, nanti terus dampaknya apa? Perkataan kita sudah mulai teratur, ya, dijaga peragaan hidup kita, ya, kita tidak mudah melukai orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jangan kita sebagai orang percaya, ya, sementara kita melakukan sesuatu itu dan kita menganggap itu hal-hal yang wajar. Ya, padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Kita mau belajar dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Dulu saya sulit memahami ayat ini, ya, maka seringkali saya lewatkan. Ya. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mulai bisa membayangkan. Ya, ketika membaca ayat ini lagi saya mulai seperti diingatkan, ya, bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya. Nah, apa yang dimaksud menabur dalam dagingnya? Ya, orang ini menabur, ya, bukan tidak menabur, dia menabur tapi tidak dalam dagingnya. Jadi mungkin orang ini berbuat baik, mungkin orang ini juga memberkati orang lain. Ya, namanya juga menabur. Ya, kalau menabur itu pasti dia melemparkan benih supaya dari benih itu nanti tumbuh. Dan dia akan menikmati pertumbuhan, dia akan menuai dari pertumbuhan benih itu. Nah, apa yang dimaksud dengan menabur? Ya, yang dikatakan menabur dalam dagingnya. Jadi menabur dalam daging itu artinya ketika seseorang, nah ini khususnya saya akan fokuskan orang percaya. Orang percaya dia melakukan satu perbuatan, dan itu kalau dinilai dari kacamata dunia itu adalah perbuatan baik. Tetapi apa yang dia lakukan itu bukan didorong oleh kehendak Tuhan. Ya, bukan didorong dari keinginan kita yang tulus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi apa yang kita lakukan itu semata-mata karena daging kita, keinginan manusia kita. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus. Ya, ingat, ini menabur. Dan menabur itu ini bisa perbuatan baik. Misalnya Bapak Ibu Saudara meminjamkan uang dalam jumlah yang besar untuk saudaranya atau mungkin untuk saudara kandungnya, keluarga dekatnya. Ya. Karena memang Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang diberkati secara materi, secara berlimpah. Jadi kalau misalnya meminjamkan atau mengasih, ya, memberi bantuan atau meminjam senilai 100 juta, 200 juta, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu tidak masalah. Ya, karena berkat yang dipercayakan pada Bapak Ibu Saudara mungkin 100 kali lipat itu. Nah, tapi masalahnya di sini adalah apakah pemberian kita, ya, pinjaman yang kita berikan kepada mereka itu dalam pimpinan Tuhan dan memang digerakkan Roh Kudus atau karena keinginan daging kita. Ya, biar kita dianggap sebagai orang yang murah hati. Kita dianggap juga orang yang dermawan. Ya, sehingga dengan kita melakukan hal itu, sementara orang lain begitu sulitnya mencari sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi
di lain pihak kita dengan mudah meminjamkan atau membantu mereka 20 juta, 50 juta itu kecil. Ya. Dan ketika orang itu mempersembahkan atau membantu itu, di balik itu dia ada motivasi. Ya, di balik itu dia ada motivasi. Ya, supaya dapat pujian lah, supaya dikatakan dia orang baik lah, ya, atau supaya apa? Nanti orang yang kita bantu itu dia ada di pihak kita. Dia membela kita ketika kita berselisih dengan orang lain. Jadi macam-macam motivasi seseorang itu ketika dia membantu sejumlah uang yang cukup besar itu. Nah, ini yang dikatakan menabur dalam daging. Memang dilihat dari kacamata dunia, dia melakukan kebaikan. Ya, mobil dipinjamkan, udah pakai aja, nggak perlu dikembaliin. Ya, misalnya nanti ada kerabat dekat kita punya hajatan, udah pesta, udah semua konsumsi saya yang membayar. Loh, ini kan perbuatan baik. Di mana letak salahnya? Nah, yang menentukan apakah itu berkenan di hadapan Tuhan adalah motivasi orang itu melakukan. Ya, satu motivasi, yang kedua, apa memang benar dia digerakkan oleh Tuhan? Ya, apa benar digerakkan oleh Tuhan? Yang berulang kali saya katakan bahwa tidak semua perbuatan baik kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dari orang yang kita bantu itu. Tidak selamanya. Ya, kalau memang dia dasarnya malas kerja, ya, punya banyak hobi, ya, terus dia kekurangan uang, terus kita bantu, nggak tepat. Ya, sia-sia. Karena bantuan kita tidak akan membuat keadaan mereka menjadi lebih baik lagi. Ya, justru membahayakan, nanti mereka semakin besar kepala. Dia bisa mengatakan betapa mudahnya mendapatkan uang sejumlah ini. Ya, karena dia memang punya saudara yang baik-baik. Ya, saudaranya baik-baik, tetapi sekali lagi kebaikan itu kalau landasannya tidak tepat, itu seperti menabur dalam daging, yang artinya apa? Ya, tetapi ya, menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, artinya apa? Ya, dia akan kebinasaan, artinya apa? Ketika dia melakukan hal itu, ternyata apa yang dia harapkan, ya, respon dari perbuatan itu tidak seperti yang diharapkan, dia menjadi marah, dia menjadi geram, dia merasa disakiti, dia bisa menjadi dendam, ya, jadi dia merasa seperti dikhianati. Akhirnya itu, ya, karena apa yang dia lakukan, responnya tidak seperti yang dia harapkan. Nah, ini yang membuat akhirnya dia menjadi binasa. Karena apa? Justru dari perbuatan itu memunculkan nafsu jahat yang ada dalam dirinya. Bencinya nampak, dendamnya nampak, ya, curiganya nampak. Ya, karena semua perbuatan yang dilakukan dasarnya adalah daging. Ya, mencari nilai diri supaya dikatakan dia orang baik. Ya, supaya dia dikatakan sebagai orang yang murah hati, tetapi dengan cara yang salah. Dan ini hati-hati. Dan banyak hal yang seringkali kita lakukan dan tanpa sadar itu sesungguhnya kita sedang menabur dalam daging. Ya, karena dibalik perbuatan yang kita lakukan, kita punya motivasi tersendiri lah, ini yang tidak boleh. Dan perbuatan itu tidak dalam pimpinan Tuhan. Ya, dan ini membahayakan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, menabur dalam roh itu semua perbuatan yang kita lakukan, yang itu diinisiasi, ya, yang itu diawali oleh keinginan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan sendiri yang memimpin, mengarahkan kita untuk kita melakukan ini, kita melakukan itu. Itu dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan
orang-orang di luar sana. Ya, kalau orang di luar sana asal dia memberi uang, membantu orang, wah itu berbuat baik dapat amal. Kalau kita enggak, motivasinya apa dan itu disuruh Tuhan atau tidak. Karena kalau tidak, kalau itu hanya ambisi, keinginan dagingnya, nanti akan berbalik, membuat dia menjadi orang yang kecewa, membuat dia menjadi orang yang sakit hati. Ya, tetapi kalau itu dalam pimpinan Tuhan, itu pasti memberkati. Ya, dan itu nanti kita menoleh dalam roh. Artinya apa? Perbuatan baik kita itu benar-benar, ya, benar-benar membuat orang lain itu bisa bertobat, dan kita merasakan sukacita di dalam hati, dalam jiwa kita, itu yang tidak terkatakan. Ya, ada kan orang berbuat baik, setelah berbuat baik itu dia merasakan, wah saya kok kayaknya sukacita, ya, saya diberkati. Jadi setelah dia berbuat baik itu dia merasakan justru dia yang diberkati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus merasakan hal ini. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikan, ya, mempersembahkan sesuatu, dan itu memang karena pimpinan Tuhan, karena itu dalam pimpinan Roh Kudus, pasti Bapak Ibu Saudara akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Dan ini nanti salah satunya ditandai apa? Orang yang merasakan pertolongan kita, mereka akan jadi orang-orang yang mengerti. Ya, mereka menjadi orang-orang yang mengerti arti persaudaraan di dalam Tuhan. Ya, dia semakin dibukakan. Oh, ternyata masih ada orang baik yang dikirim Tuhan untuk menolong saya. Ya, mungkin orang itu sudah frustasi, dia membayangkan siapa yang mau menolong saya. Ternyata Tuhan gerakkan seseorang yang bisa menolong dia, membantu dia. Nah, ini yang memberkati. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk orang itu berbuat sesuatu itu dengan pimpinan roh yang dikatakan, ya, tetapi barang siapa menabur dalam roh. Tidak mudah orang mengatakan, oh aku menabur dalam roh. Itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki intimasi, yang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, yang bisa melakukan bahwa dia sedang menabur dalam roh. Ya. Jadi kalau orang itu tidak memiliki intimasi dengan Tuhan, dia tidak pernah membangun mesbah doa pribadi dengan Tuhan, sulit dikatakan kalau dia itu sedang menabur dalam roh. Ya, sulit dikatakan seperti itu. Ya, nanti karena akan dipersoalkan, loh, kamu membangun intimasi dengan Tuhan saja tidak pernah, mengerti kehendak Tuhan yang ditaruh dalam hidupmu saja tidak pernah. Ya, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah menabur dalam roh? Ya, jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa memahami, banyak orang percaya bisa melakukan perbuatan baik, tetapi itu tidak dalam rangka menabur dalam roh. Ya, karena orang itu ternyata apa? Tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan tidak mungkin atas pimpinan Roh Kudus, tidak mungkin. Ya, bagaimana mengatakan seperti itu? Ya, kecuali dia memang orang-orang yang setia, dia duduk di kaki Tuhan. Ya, orang-orang yang selalu memikirkan bagaimana supaya aku tidak melukai perasaan Tuhan. Nah, ini makanya tidak mudah. Maka tadi di depan saya katakan, semakin orang memahami kebenaran firman Tuhan, itu semakin hidupnya seperti dibelenggu. Apapun yang dia lakukan harus dalam pimpinan Tuhan. Tidak boleh dalam rangka menuruti keinginan dagingnya. Tidak boleh ada motivasi supaya dia dikatakan sebagai orang yang murah hati. Jangan. Ya, jangan kita melakukan itu. Ya, cepat atau lambat orang akan bisa menilai, oh kamu melakukan itu karena keinginan dagingmu, bukan menuruti keinginan daging, bukan menuruti keinginan roh, bukan menuruti kehendak Tuhan. Ya, jadi jinah Bapak Ibu Saudara yang terus saya suarakan, pentingnya kita membangun intimasi dengan Tuhan, sehingga akhirnya apapun yang kita lakukan itu hampir pasti bisa dikatakan aku sedang menabur dalam roh.
ya. Dan orang seperti ini pasti akan memberkati banyak orang, ya. Dia sendiri yang melakukan merasa diberkati, dan orang lain yang menerima kebaikannya pun akan diberkati, karena memang di dalamnya Tuhan yang ambil, atau Tuhan yang pegang peranan, ya. Tuhan yang menggerakkan kita untuk melakukan itu, ya. Jadi sekali lagi, tidak mudah kita menabur dalam roh kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan semua itu diawali oleh pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, Engkau mampukan kami. Terus pimpin perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.